Di sebuah desa yang subur dan makmur, Mahmud berdiri di tengah perkebunan duriannya yang luas. Pohon-pohon durian yang tinggi dan berbuah lebat menghiasi pemandangan, sementara truk-truk besar keluar masuk, mengangkut hasil panen untuk dijual ke kota-kota besar. Setiap musim, Mahmud meraup keuntungan yang berlimpah, dan namanya dikenal luas sebagai salah satu pengusaha durian sukses di daerahnya. Rumahnya megah, terbuat dari batu marmer dan kaca, dengan perabotan yang mewah dan langit-langit yang tinggi. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan barang-barang berharga, menunjukkan betapa suksesnya Mahmud dalam menjalankan bisnisnya. Namun, meskipun hidupnya tampak sempurna di luar, ada kekosongan dalam hatinya yang tak dapat diisi oleh harta benda. Mahmud duduk sendirian di ruang tamu besar, menatap jendela yang menghadap ke kebun durian yang subur. Pikirannya melayang, merasa ada sesuatu yang hilang meskipun segala sesuatu yang ia inginkan sudah tercapai. Meskipun uang dan kekayaan telah datang, kebahagiaan sejati tampaknya tak pernah bisa ia raih. Di luar, suara truk yang berlalu lalang mengingatkannya pada kesuksesan bisnisnya, tetapi hatinya tetap sunyi, sepi dari kedamaian. Suatu malam, ketika ia berbaring di tempat tidurnya yang besar, Mahmud mulai bertanya-tanya, apakah ini semua yang ia inginkan? Adakah lebih dari sekadar kekayaan materi yang dapat memberikan kepuasan dalam hidupnya? Namun, rasa gelisah itu segera diabaikan dan ia pun tertidur dengan pikiran yang tak terjawab. Dalam mimpinya, ada suara yang memanggil namanya tetapi ia tak dapat mengenali sumbernya. Kekosongan di dalam dirinya terus menghantui, meskipun ia tak sepenuhnya menyadari. Sebuah perjalanan besar tampaknya akan segera menanti, membawa Mahmud pada kenyataan yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun hidup bahagia bersama istrinya yang pertama, Mahmud merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Istrinya, Siti, adalah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Mereka telah berbagi suka dan duka, dan meskipun kesibukan bisnisnya yang padat, Mahmud selalu merasa ada kehangatan di rumahnya berkat Siti. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika Siti jatuh sakit. Penyakitnya datang perlahan, menggerogoti tubuhnya, dan meskipun Mahmud mencari berbagai cara untuk menyembuhkannya, tak ada yang berhasil. Setiap hari, Mahmud merawatnya dengan penuh cinta, namun semakin hari, kondisi istrinya semakin memburuk. Suatu pagi yang sunyi, di tengah hujan gerimis, Siti menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Mahmud. Dunia Mahmud runtuh. Ia merasa seolah-olah dirinya kehilangan segalanya. Hatinya hancur, dan rumah megah yang dulu penuh dengan tawa kini terasa kosong dan sunyi. Ia berduka selama berbulan-bulan, namun seiring berjalannya waktu, ia sadar bahwa ia tak ingin terlarut dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasa harus melanjutkan hidup meskipun tak mudah. Dengan harapan untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya dan memiliki keturunan, Mahmud memutuskan untuk menikah lagi. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nurmala, yang dikenal sebagai wanita muda yang cantik dan penuh dengan semangat. Meskipun tidak ada cinta yang sekuat yang ia rasakan untuk Siti, Mahmud merasa bahwa pernikahan ini adalah cara untuk mengisi kehampaan dalam dirinya. Nurmala adalah sosok yang ceria dan penuh harapan. Tetapi Mahmud merasa bahwa meskipun ia menikah lagi, ia tetap belum dapat merasakan kebahagiaan sejati yang ia harapkan. Mereka menikah dengan sederhana, namun ada sebuah ketegangan dalam hubungan mereka yang sulit untuk dijelaskan. Mahmud merasa bahwa ia sedang mencoba untuk melupakan kenangan tentang Siti, namun ia tak bisa sepenuhnya melepaskannya. Di balik senyuman Nurmala yang manis, Mahmud merasa ada sesuatu yang hilang. Kehidupan baru mereka yang penuh dengan harapan belum bisa mengobati luka lama yang masih membekas di hati Mahmud. Namun, ia berusaha untuk bertahan dan percaya bahwa dengan waktu semuanya akan membaik. Waktu berlalu dan Mahmud mulai merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Pernikahannya dengan Nurmala yang awalnya diharapkan membawa kebahagiaan baru, perlahan berubah menjadi sumber kekecewaan yang tak terucapkan.
Setiap hari ia menunggu dan berharap akan ada kabar gembira, tetapi tahun demi tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Mahmud bukanlah pria yang sabar dalam hal seperti ini. Ia percaya bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari kesuksesan seorang pria, dan tanpa anak ia merasa hidupnya tidak lengkap. Setiap kali ia melihat teman-teman seusianya bermain dengan cucu-cucu mereka atau mendengar cerita tentang kebahagiaan menjadi seorang ayah, hatinya semakin terasa hampa. Di rumah, Nurmala tetap bersikap lembut dan penuh kasih, mencoba menyenangkan hati suaminya. Ia tahu bahwa Mahmud menginginkan seorang anak dan ia sendiri juga mengharapkannya. Namun, meskipun mereka telah berusaha dengan berbagai cara, berobat ke dokter, mencoba pengobatan tradisional, hingga berdoa dengan khusyuk, hasilnya tetap nihil. Lama-kelamaan, Mahmud mulai menarik diri. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kebunnya atau bepergian untuk urusan bisnis, mencari kesibukan agar tidak terus-menerus memikirkan kekecewaannya. Nurmala bisa merasakan perubahan itu, tetapi ia hanya bisa menahan perasaannya sendiri, berharap bahwa Mahmud masih akan mencintainya meskipun mereka belum dikaruniai anak. Namun, di balik sikap diamnya, Mahmud menyimpan kemarahan yang semakin membesar. Ia mulai menyalahkan keadaan, bahwa diam-diam menyalahkan Nurmala. Mungkin dia bukan wanita yang tepat, pikirnya dalam hati meskipun ia tahu itu adalah pikiran yang kejam. Setiap kali ia melihat Nurmala tersenyum kepadanya, ia merasa ada beban di dadanya. Ia ingin mencintainya seperti dulu, tetapi rasa kecewa yang terpendam itu perlahan menggerogoti hatinya, membuatnya semakin jauh dari istri yang dulunya ia pilih dengan harapan akan membawa kebahagiaan. Kekecewaan itu terus tumbuh, menjadi benih yang siap mekar menjadi badai besar dalam kehidupan Mahmud. Tanpa ia sadari, langkah-langkahnya semakin mendekat ke arah suatu yang akan mengubah hidup selamanya. Kekecewaan yang terpendam dalam hati Mahmud akhirnya mencapai puncaknya. Ia merasa hampa, marah, dan putus asa. Kekayaan yang ia kumpulkan selama ini seolah tak ada artinya tanpa seorang ahli waris yang bisa meneruskan usahanya. Semakin hari, ia semakin kehilangan arah. Di tengah kegelisahan itu, Mahmud mulai mencari pelarian. Ia kembali ke kebiasaan lamanya di masa muda, yaitu berpesta dan menikmati kehidupan malam. Semula, ia hanya sekedar menemani beberapa rekan bisnisnya di klub-klub mewah, berbasa-basi sambil menikmati segelas minuman. Namun, lama-kelamaan, Mahmud tenggelam dalam gaya hidup yang semakin jauh dari nilai-nilai yang pernah ia pegang. Malam demi malam ia menghabiskan waktu di bar dan klub eksklusif di kota. Lampu-lampu neon berkedip, suara musik menggelegar, dan gelak tawa orang-orang di sekitarnya seolah memberikan hiburan sesaat. Ia mulai mengenal wanita-wanita muda yang menggoda dan membuatnya melupakan sejenak rasa kecewa yang menghantuinya di rumah. Mahmud merasa bebas, merasa hidup kembali. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pelarian semu. Sementara itu di rumah, Nurmala duduk sendiri di ruang tamu yang sepi. Hari-hari yang dulu diisi dengan percakapan hangat bersama suaminya, kini hanya menyisakan kesunyian. Mahmud pulang larut malam. Terkadang bahkan tidak pulang sama sekali. Setiap kali ia mencoba bertanya, Mahmud hanya menjawab singkat atau malah membentaknya dengan alasan lelah karena pekerjaan. Nurmala tahu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Ia bisa mencium aroma alkohol di pakaiannya, melihat tatapan matanya yang semakin dingin, dan merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Ia ingin menangis, ingin marah, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa berdoa dalam diam. Ya Allah, kembalikan suamiku ke jalan yang benar, bisiknya setiap malam. Namun semakin Nurmala berdoa, semakin jauh Mahmud melangkah ke dalam kegelapan dunia malam. Tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih sedang membawanya menuju sebuah kehancuran yang lebih besar. Sebuah azab yang akan segera menantinya di tanah suci. Malam itu Mahmud kembali menghabiskan waktunya di sebuah klub malam mewah di kota.
Dentuman musik memenuhi ruangan, lampu-lampu berkelap-kelip di tengah keriuhan orang-orang yang tenggelam dalam gelak tawa dan minuman. Di sudut ruangan, Mahmud duduk dengan segelas minuman di tangannya memandang kosong ke arah lantai dansa. Ia tak lagi merasakan kegembiraan yang dulu ia cari. Semua terasa hampa, seperti sebuah rutinitas yang tak berarti. Namun, ia tetap datang ke tempat-tempat ini berharap menemukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Saat itulah, seseorang memanggil namanya. "Mahmud, ini benar kamu?" Mahmud menoleh dan mendapati seorang pria berdiri di depannya. Sosok itu adalah Nirwan, sahabat lamanya yang sudah bertahun-tahun tak ia temui. Dahulu, mereka tumbuh bersama di desa yang sama. Namun jalan hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. "Nirwan?" Mahmud mengerutkan kening sedikit terkejut. "Sudah lama sekali, apa kabar?" Mereka berjabat tangan lalu duduk di meja yang lebih sepi. Percakapan pun mengalir dipenuhi dengan nostalgia tentang masa muda mereka. Tentang dulu, ketika mereka masih hidup sederhana di desa. Tentang impian yang mereka bagi dan tentang bagaimana hidup telah membawa mereka ke titik ini. Namun, saat Mahmud mulai bercerita tentang bisnisnya dan gaya hidupnya yang mewah, Nirwan hanya tersenyum samar. Ia menatap Mahmud dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu berubah, Mahmud," katanya pelan. Mahmud tertawa kecil. "Tentu saja, kita semua berubah. Aku bekerja keras untuk sampai di titik ini. Aku punya segalanya sekarang." "Tapi, apakah kamu bahagia?" tanya Irwan menatapnya dalam. Pertanyaan itu membuat Mahmud terdiam. Ia mencoba menjawab, tetapi bibirnya keluh. Nirwan pun melanjutkan. "Aku dulu juga berpikir bahwa kebahagiaan ada dalam harta, dalam kesenangan duniawi. Tapi, semakin aku mencarinya di tempat-tempat seperti ini, semakin aku merasa kosong." Ia menyesap minumannya lalu menatap Mahmud. "Aku menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak ada di sini. Tidak dalam uang, tidak dalam pesta-pesta ini. Kita hanya sedang berusaha lari dari sesuatu yang seharusnya kita hadapi." Kata-kata itu menusuk Mahmud. Ia merasa Nirwan sedang berbicara langsung ke lubuk hatinya yang terdalam, mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia hindari untuk diakui. Malam itu, Mahmud pulang lebih awal dari biasanya. Ia terdiam di kamarnya memikirkan apa yang dikatakan Nirwan. Kata-kata itu terus terngiang dalam benaknya. Apakah benar selama ini ia hanya berusaha lari? Apakah benar bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak ada dalam segala hal yang telah ia kumpulkan? Namun, meskipun pikirannya dipenuhi kegelisahan, Mahmud masih belum siap untuk berubah. Ia menepis keraguannya, memilih untuk tetap berada di jalannya, tanpa menyadari bahwa sebuah perjalanan yang lebih besar sedang menunggunya. Sejak pertemuannya dengan Nirwan, Mahmud tak lagi merasa nyaman dengan kehidupannya. Kata-kata sahabat lamanya terus terngiang dalam pikirannya, menembus dinding kebanggaan yang selama ini ia bangun. Malam-malamnya tak lagi diisi dengan pesta dan kemewahan, tetapi dengan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Mahmud duduk di ruang tamunya yang luas. Lampu-lampu kristal berpendar lembut. Di atasnya ia menatap rumah megah yang selama ini ia banggakan, namun kini terasa begitu dingin dan kosong. Ia mengambil Al-Quran yang sudah lama sekali terabaikan di rak buku. Perlahan, tangannya membuka lembar demi lembar, membaca ayat-ayat yang dulu sering ia dengar dari ibunya ketika masih kecil. Hatinya bergetar. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya mengalir. "Apa yang sudah aku lakukan dengan hidupku?" gumamnya, suara seraknya nyaris tak terdengar. Malam itu Mahmud mengambil keputusan besar. Ia ingin berubah. Ia ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Ingin meninggalkan kehidupan yang selama ini hanya memberinya kesenangan sesaat. Ia ingin menebus segala kesalahan dan memulai hidup yang lebih baik. Sebagai langkah awal, ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Ia berharap perjalanan ke Tanah Suci akan menjadi awal dari lembaran baru dalam hidupnya.
Ia ingin memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan, mencari ketenangan yang selama ini tak pernah ia temukan dalam harta dan kesenangan duniawi. Dengan tekad yang kuat, ia mengurus segala keperluan haji. Nurmala yang telah lama berharap suaminya kembali ke jalan yang benar, menangis haru saat Mahmud memberitahunya tentang keputusannya. "Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita," ujar Nurmala dengan suara bergetar. Mahmud mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa hatinya lebih ringan. Namun ada satu hal yang belum ia selesaikan. Sebuah rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Hari keberangkatan pun tiba. Mahmud mengenakan pakaian ihram, berdiri di bandara dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, ada ketakutan, dan ada penyesalan yang terus menghantuinya. Di dalam pesawat menuju Mekah, ia duduk dengan tenang, berusaha menenangkan pikirannya. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, memanjatkan doa, memohon ampunan atas segala kesalahannya. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia hilangkan, sebuah dosa besar yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia mengingat kembali sebuah peristiwa yang selalu ia hindari untuk dipikirkan, sebuah perbuatan yang ia tahu tak akan mudah diampuni, bahkan oleh dirinya sendiri. Mahmud menutup matanya. "Ya Allah, apakah Engkau akan menerima taubatku?" Ia belum tahu bahwa di tanah suci rahasianya akan terbongkar dan hubungan yang tak terelakkan sedang menantinya. Di tengah lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, Mahmud melangkah perlahan. Suara doa dan zikir menggema di seluruh Masjidil Haram, menciptakan suasana yang begitu khusyuk. Hatinya bergetar saat melihat Ka'bah tepat di hadapannya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ini adalah momen yang selama ini ia nantikan. Kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Ia mulai melaksanakan tawaf, mengikuti arus jamaah yang berputar mengelilingi Ka'bah. Kakinya melangkah. Bibirnya berusaha mengucapkan doa, tetapi hatinya tetap gelisah. Meskipun ia telah berusaha meyakinkan dirinya bahwa Allah Maha Pengampun, ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berbisik. Sebuah ketakutan yang tak dapat ia jelaskan. Namun di putaran ketiga sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Langkahnya melambat. Napasnya mulai tersengal. Ia mencoba terus berjalan tetapi dadanya terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Beberapa jamaah melihat ekspresi wajahnya yang berubah, penuh ketakutan dan kesakitan. Tangannya bergetar, kakinya melemah. Lalu tiba-tiba, Mahmud menjerit keras. Seluruh tubuhnya kejang, seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi kesakitan yang sangat luar biasa. Kerumunan mulai panik. Orang-orang di sekitarnya mundur, ngeri melihat wajah Mahmud yang mulai berubah. Kulitnya menegang, urat-urat di lehernya menonjol, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Lalu, sesuatu yang tak dapat dipercaya menjadi kenyataan. Tubuh Mahmud mulai berubah bentuk. Dagingnya seperti berkontraksi. Wajahnya memanjang, tangannya mengecil, dan kulitnya berubah kasar serta berbulu. Dalam hitungan detik, tubuhnya bukan lagi tubuh manusia. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu berteriak ketakutan. Beberapa orang menangis, sementara yang lain membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Di tengah Masjidil Haram, di depan Ka'bah yang suci, Mahmud jatuh tersungkur ke tanah. Wajah yang dulu penuh dengan kebanggaan dan kesombongan kini telah berubah menjadi wajah seekor babi. Orang-orang beristighfar, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat.
Seorang ulama yang menyaksikan kejadian itu berkata dengan suara bergetar, "Inilah azab Allah bagi mereka yang berbuat dosa dan tidak bertaubat dengan sepenuh hati." Mahmud yang sepanjang hidupnya mengejar dunia dan melupakan akhirat, kini menerima balasannya di tanah suci. Ia ingin menjerit, ingin meminta tolong, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengusan ketakutan. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tetapi tubuhnya kini adalah hinaan bagi dirinya sendiri. Dan di tengah kalimat istighfar yang terus dikumandangkan oleh para jamaah, Mahmud menyadari satu hal yang paling menakutkan. Taubatnya telah terlambat. Mahmud terbaring di lantai Masjidil Haram, tubuhnya tak lagi seperti manusia. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang mencabik-cabik jiwanya dari dalam. Pandangannya mulai kabur, nafasnya tersenggal, dan di sekelilingnya orang-orang terus membaca istighfar. Ngeri melihat azab yang menimpanya. Di tengah penderitaannya, seorang jemaah tua yang berada di dekatnya berani mendekat. Dengan penuh ketakutan, ia menatap Mahmud yang kini tubuhnya telah menyerupai seekor babi. Matanya yang dulu penuh dengan kebanggaan kini dipenuhi kepanikan dan kesedihan mendalam. Dengan sisa tenaga yang ada, Mahmud berusaha berbicara. Bibirnya bergetar, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Pak," bisiknya dengan susah payah. Jemaah tua itu mendekat, mencoba menangkap kata-katanya. "Apa yang kau ingin katakan, nak?" tanyanya dengan suara pelan meskipun ketakutan masih menyelimutinya. Mahmud menelan ludah, kesadarannya semakin menipis, namun sebelum ajal menjemput, ia akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia pendam. "Aku dulu pernah makan daging babi dan aku menyukainya." Jemaah tua itu terkejut. "Astagfirullah." Mahmud melanjutkan dengan suara semakin melemah. "Aku tahu itu haram. Tapi aku tak peduli. Aku terus memakannya tanpa rasa bersalah." Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa takut. Takut akan hukuman yang lebih besar yang menantinya setelah kematian. "Tuhan, apakah ini azabmu?" bisiknya pelan. Dan di detik terakhir sebelum nafasnya benar-benar terhenti, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bahwa ia telah diperingatkan berkali-kali, tetapi ia tetap menutup mata dan hatinya. Kini tak ada lagi kesempatan untuk menyesal. Sejurus kemudian, tubuhnya mengejang untuk terakhir kalinya, lalu terkulai lemas di lantai Masjidil Haram. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tak dapat berkata-kata. Sebuah keheningan menyelimuti tempat suci itu, sebelum akhirnya suara tangisan dan istighfar kembali menggema. "Subhanallah, inilah bukti bahwa tidak ada dosa yang bisa disembunyikan selamanya," bisik jemaah tua itu sambil menatap tubuh Mahmud yang tak lagi bernyawa. Kisah Mahmud menjadi pelajaran bagi semua yang menyaksikannya. Sebuah peringatan bahwa tidak ada dosa yang bisa benar-benar dilupakan. Dan bahwa azab bisa datang kapan saja di tempat yang paling suci sekalipun.